Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman dan adik-adikku pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS tahun 2021. Nah, eh, mungkin teman-teman yang baru ikut CPNS tahun ini, ya, belum pernah lihat soal asli tahun lalu, ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang sangat bagus sekali teman-teman, adalah soal asli tahun kemarin. Soal asli CPNS tahun kemarin, TWK tentang integritas. Nah, jadi teman-teman tidak perlu tahu dari mana asalnya, nonton saja coy ya. Jadi ini adalah soal asli tahun kemarin, TWK tentang integritas sebanyak 6 nomor. Nah, teman-teman, sudah jadi rahasia umum bahwa soal TWK tahun ini dan tahun kemarin itu adalah soal yang sudah full penalaran. Jadi sudah berkurang soal-soal tentang hafalan. Teman-teman mungkin harus mungkin hanya tahu saja tentang mungkin sejarah-sejarah seperti sejarah PPKI, sejarah Bung Hatta, ya, sejarah perjuangan Budi Utomo dan lain-lain. Tapi sisanya adalah teman-teman full penalaran. Jadi soal asli teman-teman yang saya bahas kali ini. Nah, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya sampaikan bahwa ini adalah sudah pembahasan soal asli yang kesekian kalinya. Soal yang sudah banyak teman-teman saya bahas sejak bulan Desember lalu. Ya, teman-teman bisa langsung klik di ini yang muncul teman-teman di atas, langsung klik teman-teman soal asli tahun lalu. Oke, tahun 2019. Nah, soal yang saya bahas teman-teman sebanyak 6 nomor ya. Oke, 6 nomor. Teman-teman bisa jawab dulu, nanti kita akan bahas di menit selanjutnya ya. Semangat belajar teman-teman ya. Kita jangan kendor, tetap semangat belajar. Nah, kita simak teman-teman soalnya 6 nomor dan simak sampai selesai, jangan putus-putus. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, seperti biasa saya akan memberikan apa namanya tawaran bagi adik-adik atau teman-teman yang belum pernah ikut bimbingan online ya, bimbingan belajar persiapan SKD CPNS tahun ini. Ya, mudah-mudahan ini merupakan jalan bagi teman-teman ya untuk bisa lulus tahun ini teman-teman. Nah, di pusat cpns.com teman-teman ini menawarkan kalian bimbingan online ya, namanya ada promo teman-teman, promo kemerdekaan. Ini ada dua teman-teman, ada dua paket, ada paket merah putih, ada paket merdeka. Paket merah putih teman-teman ini belajarnya pakai Zoom ya, 10 kali pertemuan saja ya, terus ada free 1 kali tryout. Di sini harganya adalah 125.000 teman-teman. Nah, ya, yang kemudian adalah ada ini paket merdeka. 15 kali pertemuan, 2 kali tryout, terus ada gratis buku ya, gratis buku karangan seorang Sada Halim. Ini harga buku teman-teman 160.000, tapi jika teman-teman berlangganan dengan paket Merdeka, jadi harga ini sudah termasuk dengan harga buku ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman berminat ya. Nah, ini dia teman-teman bukunya ya, buku yang akan dikirimkan jika teman-teman sudah mendaftar ya. Nah, cara daftarnya teman-teman langsung klik saja link di bawah teman-teman akan muncul seperti ini nama, alamat, email, nomor WA ya dan teman-teman di sini ada kode voucher. Teman-teman masukkan kode voucher PC Sang Tutor. Nah, supaya teman-teman mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, oke, langsung transfer di nomor rekening yang ada di website-nya teman-teman. Oke, itu sekedar selingan teman-teman, sekedar promosi ya. Mungkin teman-teman bisa berminat, silahkan langsung klik linknya di bawah teman-teman dan daftar. Semoga ini bisa menjadi jalan bagi teman-teman untuk lulus CPNS tahun ini. Oke, kita simak pembahasan soal seperti berikut ini.
Nah, baik, soal nomor satu. Oke, ini menyangkut tentang bercerita mengenai apa namanya Bung Hatta. Nah, soalnya gini. Oke, ini sekali lagi teman-teman soal asli tahun lalu. Jadi perbanyak penalaran. Ya, selama menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Dari tokoh bangsa itu dapat diambil pelajaran bahwa Bung Hatta ini adalah merupakan TWK integritas, teman-teman. Bagaimana sikap integritas dari seorang Muhammad Hatta? A. Bagaimana sorry, dari tokoh bangsa itu dapat diambil pelajaran bahwa Bung Hatta titik titik titik. Nah, gitu. Tertutup namanya oleh kebesaran nama Soekarno tetapi tetap berwibawa. B. Merupakan salah satu tokoh penting yang mencetuskan perlunya koperasi. C. Selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa perjuangan. D. Merupakan penulis ulung yang karya-karyanya menjadi rujukan tokoh internasional. E. Seorang negarawan yang hanya memikirkan ekonomi rakyat saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa soal TWK tahun lalu teman-teman dan juga tahun ini sudah dibuktikan dengan soal TWK bulan lalu tentang kedinasan juga sama teman-teman seperti ini bentuknya ya. Dia banyak penalaran. Jadi mungkin soal-soal yang teman-teman dapat itu di luar sana yang banyak-banyak hafalan teman-teman itu sudah kadaluarsa teman-teman. Fokus pada penalaran saja. Nah, kalau mungkin teman-teman, kalau trik dari saya langsung mengeliminasi jawaban-jawaban yang bagi saya itu negatif, yang tidak cocok. Contoh gini, tertutup namanya katanya, tertutup namanya oleh kebesaran Soekarno. Ini bukan sebuah jawaban, teman-teman ya. Nah, ya. Pelajaran apa yang diambil dari Bung Hatta? Katanya namanya tertutup oleh Bung Karno. Salah, teman-teman. Ini tidak apa namanya? Tidak pas ya, karena itu bukan pelajaran. Kemudian di sini teman-teman, seorang negarawan yang hanya memikirkan ekonomi rakyat saja, teman-teman. Teman-teman, kalau kita berpikir seorang Muhammad Hatta itu jasanya tidak hanya masalah ekonomi, teman-teman. Ya, banyak juga selain ekonomi. Ini bukan jawaban, teman-teman. Nah, gini, eh, antara B, C, dan D, teman-teman. Teman-teman fokus pada topik pembahasannya, bahwa dalam soal ini yang dibahas apa? Seorang Muhammad Hatta yang aktif menulis dan juga berbagi ilmu tentang koperasi. Kemudian dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Intinya adalah soal ini membahas tentang Muhammad Hatta yang berapa namanya? Yang perannya dalam menulis dan koperasi. Tapi kita lihat teman-teman, di sini kan sudah ada kalau C ya, selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa perjuangan. Ini bukan juga teman-teman. Nah, gitu. Jadi bagi saya teman-teman, karena ini fokusnya membahas tentang koperasi, saya lebih memilih jawabannya adalah merupakan salah satu tokoh penting yang mencetuskan perlunya koperasi. Nah, teman-teman mungkin saya kasih apa namanya referensi ya mengenai apa namanya Bung Hatta teman-teman di sini. Oke. Nah, ya ini saya ambil juga dari Google, banyak teman-teman. Dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia atau Bapak Koperasi Indonesia adalah Hatta tidak dapat dilepaskan dari pemikirannya tentang koperasi. Tulisan dan ceramahnya mengenai koperasi berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari koperasi ini ya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itulah bentuk dari integritas seorang Muhammad Hatta. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman perlu mempelajari sejarah ya perjuangan Muhammad Hatta ya, sejarah perjuangan Budi Utomo ya, sejarah PPKI dan lain-lain. Gitu teman-teman. Itu adalah jawaban nomor satu tadi kita sudah dapat. Jawabannya adalah bagi saya jawabannya adalah merupakan salah satu tokoh penting ya yang mencetuskan perlunya koperasi. Begitu coy. Ya itu soal TWK tahun lalu dan juga mungkin akan sama dengan bentuk tahun ini. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2 teman-teman. Ya, dalam suatu kompleks perumahan di kota besar, para penghuninya berasal dari suku, budaya, adat, dan bahasa daerah yang berbeda. Karena adanya interaksi yang intensif, lambat laun warga perumahan berusaha mengurangi perbedaan tersebut dalam rangka mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Kondisi semacam ini menggambarkan makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika berupa apa? Nah,
A. Budaya dalam masyarakat tersebut sudah dapat mengikuti perkembangan zaman. B. Masyarakat dalam perumahan itu sudah tidak menghargai budaya asalnya. C. Proses asimilasi budaya sehingga muncul budaya baru sebagai alternatif orientasi akhir. D. Masyarakat menggunakan pendekatan akulturasi untuk mewujudkan kebersamaan. E. Masyarakat kompleks perumahan saling mengimitasi satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi soal nomor 1 kita harus paham tentang sejarah Muhammad Hatta, maka soal nomor 2, teman-teman, kita harus paham dulu ada kata-kata yang yang ilmiah ini, ada asimilasi, ada akulturasi, dan ada imitasi. Kalau teman-teman imitasi adalah merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang ini ya, di sini ada kedua adalah ada akulturasi teman-teman. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin ada ini membahas tentang masuknya budaya asing ya dan diterima di daerah, tapi budaya daerah sendiri tidak hilang oleh karena budaya asing tersebut. Itulah namanya adalah akulturasi, peleburan budaya asing dengan budaya daerah. Nah, sedangkan ada di sini teman-teman asimilasi. Asimilasi adalah, ini menurut Wikipedia teman-teman, adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama, secara intensif. Nah, gitu. Nah, jika teman-teman kembali lihat soal yang tadi ya. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya apa? Nah, jadi topik yang dibahas dalam soal nomor 2 adalah budaya dalam kompleks perumahan berasal dari daerah yang berbeda teman-teman berbaur sehingga dalam waktu yang lama dan intensif maka muncullah teman-teman budaya baru. Nah, jadi kalau menurut pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa apa yang dibahas dalam nomor 2 ini adalah topiknya masalah percampuran budaya atau asimilasi. Jadi jawabannya ini teman-teman, proses asimilasi budaya sehingga muncul budaya baru sebagai orientasi akhir gitu teman-teman. Itulah jawabannya nomor 2, jawabannya adalah C. Nah, teman-teman mungkin yang punya jawaban yang berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Kenapa? Karena soal TWK yang seperti ini yang tahu benar salahnya cuma Tuhan dan pembuat soal. Oke. Nah, itu soal teman-teman nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Oke, nomor 3, kita lihat teman-teman soalnya. Seringkali pengakuan terhadap keberagaman disalahgunakan, untuk melakukan perbuatan yang berbeda sebagai cerminan sifat manusia yang ingin menonjol dan mendapat perhatian dari orang lain. Nah, itulah merupakan sebuah pengakuan keberagaman yang disalahgunakan. Tindakan perilaku yang semacam itu, bentuk integritas kita terhadap keberagaman diwujudkan dengan apa? Jadi apa yang kita lakukan terhadap penyalahgunaan tadi tentang keberagaman. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, A. Membiarkan sebagai pengakuan hak. B. Memberitahu kesalahan tersebut. C. Memberikan bantahan yang tepat. Mendorong untuk lebih radikal. E. Menindak sesuai dengan peraturan. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin yang baru tes tahun ini, inilah bentuk soal TWK yang betul-betul butuh penalaran. Nah, jadi sudah kurang-kurang teman-teman soal-soal hafalan, teman-teman fokus pada seperti ini ya. Jadi teman-teman jika mau tahu banyak tentang soal akhir tahun lalu, langsung teman-teman buka di playlist tadi yang saya berikan ya. Ada lengkap semua soal-soal akhir tahun lalu. Oke. Nah, kalau kita teman-teman, kalau bagi saya mau langsung hapus saja yang betul-betul yang tidak sesuai dengan pemikiran saya ya. Ini mungkin mendorong untuk lebih radikal, ini teman-teman bukan jawaban yang tepat. Ini adalah sebuah negatif, jawaban yang negatif teman-teman ya. Terus membiarkan sebagai pengakuan hak, ini tidak ada tindakan teman-teman, membiarkan sebagai pengakuan hak katanya, tidak ada tindakan dari kita. Nah, terus sudah B, C sama E teman-teman sudah ada tindakan ya, apa yang kita lakukan teman-teman? Memberitahu kesalahan itu, memberikan bantahan yang tepat, nah terus menindak sesuai dengan peraturan. Jadi untuk bagi saya teman-teman, jawaban B sama C itu teman-teman sebenarnya hampir sama, hampir mirip teman-teman. Ini adalah memberitahu kesalahan, ini adalah memberi bantahan.
sama saja teman-teman. Oke, itulah analisisnya teman-teman. Jadi untuk B sama C teman-teman mungkin ini bukan jawaban juga karena sama sebenarnya. Yang jawaban tepat adalah bisa adalah menindak sesuai dengan peraturan. Nah, kata menindak teman-teman artinya adalah bukan berarti bahwa kita harus bersikeras ya, tapi tindakan kita harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itulah namanya bentuk dari integritas teman-teman, mengikuti aturan. Itulah bagian dari integritas. Oke, nah itu jawaban nomor 3 teman-teman. Yang berbeda dengan jawaban saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4. Pada ini menyangkut tadi ya perjuangan Budi Utomo ya, Sutomo. Pada 20 Mei 1906, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo dan menjadi organisasi modern pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo bertujuan memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Perjuangan yang dilakukan Sutomo melalui Budi Utomo dalam kerangka integritas menunjukkan bahwa A. Organisasi modern menjadi faktor utama yang paling penting dan efektif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. B. Perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. C. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama khusus untuk para bangsawan dan berpendidikan. D. Perlawanan terhadap pemerintah penjajahan Belanda tidak cukup hanya dengan menjalankan organisasi modern. E. Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus pada dokter untuk kepentingan rakyat. Ini mungkin jawaban yang bukan ya, salah teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu ya, jadi teman-teman harus baca sejarah mengenai sejarah Sutomo dalam mendirikan Budi Utomo. Ini adalah merupakan organisasi pertama yang bergerak dalam politik teman-teman. Kita lihat, mungkin saya kasih lagi teman-teman ada referensi di sini ya. Nah, teman-teman perlu tahu ya sejarah perjuangan Indonesia sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20 ya. Abad ke-20 teman-teman munculnya tadi yang Budi Utomo teman-teman ya, gitu. Nah, apa ciri-ciri perlawanan ya perjuangan yang dilakukan sebelum abad ke-20? Intinya adalah masih kedaerahan sehingga tidak terarah teman-teman ya, masih kedaerahan dan masing-masing berjuang sendiri-sendiri gitu. Nah, setelah adanya organisasi Budi Utomo teman-teman, ini perjuangan setelah abad ke-20 itu perjuangan sudah terarah teman-teman. Jadi apa ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad 20? Yaitu pertama organisasi yang dibentuk bersifat modern. Itulah termasuk tadi organisasi Budi Utomo. Yang kedua adalah lebih terarah dan terorganisasi. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada namanya sifat nasionalisme teman-teman. Sudah terbentuk persatuan dan kesatuan karena adanya organisasi ini. Kemudian bersifat nasional tidak kedaerahan. Terakhir adalah dipelopori oleh kaum terpelajar. Kalau untuk yang ciri perjuangan sebelum abad 20 ini dipelopori oleh, kalau dalam setiap daerah teman-teman itu orang-orang yang berkarisma, itulah pemimpin dari masing-masing daerah gitu. Kalau untuk yang abad 20 adalah dipelopori oleh kaum terpelajar, kenapa? Karena mereka adalah yang mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat modern. Nah, jadi merujuk dari masalah ini teman-teman, jadi kalau kita balik ke soal tadi, jadi tepatnya gini, tadi saya sudah katakan bahwa ini bukan jawaban ya. Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi menjadi fokus pada dokter untuk kepentingan rakyat. Terus perlawanan terhadap penjajahan tidak cukup dengan hanya, ini bukan dua teman-teman. Jadi gini, dengan munculnya teman-teman organisasi Budi Utomo, maka perjuangan Indonesia itu lebih terarah dan terorganisir. Jadi jawabannya adalah ini teman-teman yang tepat. Perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. Itu adalah merupakan perjuangan setelah abad ke-20. Nah, itulah teman-teman harus paham ya, harus tahu dulu sejarah perjuangan sebelum abad 20 dan sesudah abad 20. Oke, teman-teman sekalian, itu soal nomor 4. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa nanti menjawab soal SKD nanti. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 5. Baik, soal nomor 5 teman-teman. Agar investasi berkembang dan keamanan pasar tetap terjaga, para pemodal swasta dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Pada umumnya, hal tersebut berupa kebijakan yang mengamankan dan menguntungkan bagi kepentingan para pemodal swasta tersebut. Nah, pada kondisi seperti ini, kita menunjukkan integritas kita tentang kesadaran pentingnya pelestarian Pancasila. Jadi, apa
tindakan kita ya, oke, yang menunjukkan integritas kita tentang kesadaran pentingnya pelestarian nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk ya, saya ulangi ya, pada kondisi seperti itu, kita menunjukkan integritas kita tentang kesadaran pentingnya pelestarian Pancasila untuk apa? A. Mengembangkan kebijakan dan politik hukum. B. Mempertahankan kebijakan ramah investasi, menciptakan kesetaraan perlakuan kepada asing dan lokal, konsekuensi kompetisi global dengan membedakan perlakuan. E. Membatasi diri pada urusan pemerintahan dan ketatanegaraan, teman-teman. Nah, jadi saya lebih mau menghapus teman-teman konsekuensi kompetisi global dengan membedakan perlakuan. Jadi ini teman-teman, kita mau cari adalah ini pentingnya pelestarian nilai Pancasila. Nah, mengembangkan kebijakan dan politik hukum ini adalah merupakan sebenarnya ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah ya. B. Mempertahankan kebijakan ramah investasi. Oke. Nah, saya lebih fokus pada ini teman-teman. Nilai Pancasila apa yang dibangun adalah ini merupakan keadilan ya, menciptakan kesetaraan perlakuan kepada asing dan lokal. Ini adalah merupakan jawaban yang bisa dibilang bahwa memperhatikan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Itu adalah bagian dari keadilan teman-teman. Oke, itu soal nomor 5 adalah jawabannya C. Nah, untuk kita bahas soal terakhir nomor 6. Nah, baik, soal yang terakhir tentang TWK integritas nomor 6, teman-teman. Saya ulangi, adalah soal asli tahun 2019. Dalam sidang PPKI yang membahas tentang Piagam Jakarta, para anggota PPKI dari wilayah timur dengan rumusan sila pertama setelah melalui perdebatan dan pendekatan, diambil kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dilakukan PPKI menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni A. Menjaga persatuan untuk segera berdiri negara. B. Memperhatikan perbedaan agama. C. Kebersamaan etnis, suku, dan agama. Pluralis daerah dan wilayah. E. Asimilasi antara etnis. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ya sidang PPKI yang membahas Piagam Jakarta inilah merupakan sidang PPKI setelah setelah kemerdekaan, teman-teman. Nah, isu yang dibahas, topik yang dibahas dalam ini adalah mau mengubah sila pertama. Awalnya gini, teman-teman, yang berisi 7 berisi 7 kata, teman-teman. Jadi gini isinya sebelum adanya ini ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah bunyinya gini, teman-teman. Teman-teman mungkin perlu bisa cari ya di internet bahwa ketuhanan dengan menyarankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kata inilah yang memicu perdebatan ya. Ada yang teman-teman mungkin dari wilayah timur, dari Papua atau mungkin dari Maluku yang telah sepakat dengan kata itu. Jadi mereka mengambil jalan temunya adalah mengganti kalimat itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah yang merupakan perdebatan yang diambil dalam sidang PPKI yang terjadi ya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan PPKI menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni apa, teman-teman? Jadi untuk menghindari perdebatan, maka dicapailah sebuah keputusan bahwa mengganti sila pertama. Jadi perilaku integritas apa yang ditunjukkan? Nah, jadi teman-teman ya, jadi karena sudah membahas masalah perdebatan, berarti ini menyangkut masalah persatuan dan kesatuan. Jadi yang tepat adalah jawaban ini, teman-teman, untuk ya, yakni menjaga persatuan untuk segera berdirinya sebuah negara. Oke, itu jawaban nomor 6. Mungkin teman-teman yang punya jawaban yang berbeda, silakan mungkin Pak, saya coba menjawab adalah jawabannya B, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin pikir begitu. Saya lebih memilih ini, teman-teman ya, menjaga persatuan untuk segera berdiri negara. Oke. Nah, sekian teman-teman sekalian, itu dulu soal 6 soal tentang integritas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti kita bahas lagi materi selanjutnya tentang TWK, TKP, dan TIU. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.